Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana mencari ukuran penyebaran data pada statistika secara ringkas dan mudah untuk dipahami. Langsung saja pada materinya. Apa yang dimaksud dengan ukuran penyebaran data? Ukuran penyebaran data atau sering disebut dengan dispensi merupakan ukuran yang digunakan untuk memberikan gambaran informasi lengkap mengenai bagaimana penyebaran data pengamatan terhadap nilai sentralnya, baik min, median, dan modus. Nah, pertama ada jangkauan atau range, merupakan sekumpulan data yang sudah berurutan. Maka rumus range adalah selisih datum terbesar X max dengan datum yang terkecil X min. Pada data tunggal, contohnya seperti ini, ada data 2, 4, 8, 11, 15. Ini merupakan data yang sudah berurutan dari data terkecil sampai data terbesar. Nah, range-nya adalah datum terbesar dikurangi dengan datum terkecil. Jadi, datum terbesar 15, kemudian datum terkecil ada 2, maka range-nya 15 dikurangi 2, hasilnya adalah 13. Range-nya adalah 13. Kemudian pada data berkelompok, contohnya seperti ini. Pada tabel seperti ini, ada nilai ulangan, titik tengah, kemudian ada frekuensi. Nah, pada data berkelompok, kita harus menentukan titik tengahnya untuk mencari range pada data ini. Nah, untuk mencari titik tengah, ialah jumlah setiap kelas dibagi dengan 2. Pada kelas pertama ada 70 dan 72. 70 ditambah 72 hasilnya 142. 142 dibahagi dengan 2 hasilnya adalah 71. Begitu sampai kelas terakhir. Nah, bisa dilihat bahwa pada tabel ini datum terbesar ada 80, kemudian datum terkecil ada 71. Maka range-nya sama dengan 80 dikurangi 71 sama dengan 9. Range-nya sama dengan 9. Kemudian ada yang kedua, simpangan rata-rata merupakan penyebaran nilai dari rata-rata dari semua data. Pada data tunggal, seperti ini rumusnya, simpangan rata-rata disimbolkan dengan SR. Nah, SR sama dengan jumlah sigma atau jumlah harga mutlak selisih nilai data XI dengan nilai rata-rata dibagi dengan N. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini ada contoh tentukan simpangan rata-rata dari data 6, 7, 8, 9, dan 10. Pertama-tama, kita harus tentukan dulu nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata sama dengan X bar jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Ini dijumlahkan datanya, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Hasilnya adalah X bar 4 sama dengan 40 per 5. Hasilnya adalah 8. Kemudian langsung saja pada rumusnya. Setiap data ini dikurangi dengan nilai rata-rata. Artinya data ini dikurangi dengan data ini. Nah, SR sama dengan harga mutlak atau nilai mutlak dari 6 dikurangi 8 ditambah harga mutlak dari 7 dikurangi 8, seterusnya sampai selesai dibagi dengan banyaknya data itu. Kemudian SR sama dengan, nah, pada harga mutlak di sini 6 dikurangi 8, 6 kurang 8 hasilnya min 2. Nah, kalau dalam nilai mutlak, min berubah menjadi positif. Jadi, 6 dikurangi 8 hasilnya 2 dalam harga mutlak. Kemudian, ditambah 7 dikurangi 8 hasilnya min 1. Nah, pada nilai mutlak jadi positif. Jadi 1. Seterusnya begitu. Nah, bisa disimpulkan bahwa SR sama dengan 2 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 2 per 5. Hasilnya 6 per 5. Kemudian bisa dibagi lagi, hasilnya menjadi 1,2. Itulah simpangan rata-rata pada data tunggal. Kemudian
ada pada data kelompok, rumusnya adalah SR sama dengan sigma FI harga mutlak XI kurang X bar per sigma FI. Nah, di sini ada contoh, tentukan simpangan rata-rata dari data berikut ini. Berat badan, kemudian ada frekuensi. Nah, di sini frekuensi ini jumlahnya adalah 25. Kemudian XI adalah titik tengah. Untuk mencari titik tengah adalah jumlah kelas dibagi dengan 2. 40 tambah 42 hasilnya 82. Dibagi dengan 2 hasilnya 41. Begitu seterusnya sampai kelas terakhir. Nah, untuk mencari untuk FI dan XI ini adalah frekuensi dikalikan dengan titik tengah XI. 3 dikali 41 hasilnya 82. 9 dikali 50 hasilnya ini 150 bukan 140 ya. Bukan 440. Hasilnya di sini 150. Ini harusnya 150. Nah, jumlah dari FI kali XI jumlahnya menghasilkan 1125. Kemudian untuk mencari XI kurang X bar, nah X bar ini ya, X bar, kita cari dulu X barnya rata-rata. Rata-rata adalah jumlah FI/XI per jumlah FI sama dengan 1125 dibagi dengan 25, hasilnya 45. Nah, 45. Nah, untuk mencari XI kurang X bar ini 45 dikurangi dengan 41. Hasilnya adalah 4. Begitu dengan 45 dikurangi 50, hasilnya min 5. Nah, maka dapat dilihat di sini sudah ada XI kurang X bar. Kemudian untuk mencari FI, nilai mutlak XI kurang kali X bar, kurang X bar kali X bar sama dengan XI 41. FI sini FI dikalikan dengan ini XI kurang X bar 4. Berarti 3 dikali 4 hasilnya 12. 5 dikali negatif 5 karena hasilnya akan menjadi mutlak, jadi hasilnya akan menjadi positif. Jadi 45. Nah, jumlah dari FI nilai mutlak XI X bar ini adalah jumlahnya 77. Kita bisa masukkan pada rumusnya. SR sama dengan sigma FI harga mutlak XI kurang X bar per sigma FI. Nah, kita lihat di sini sigma dari FI nilai mutlak XI kali X bar kurang X bar adalah 77. Nah, 77 dibagi dengan frekuensi bagi dengan 25, hasilnya adalah ini 3,08. Kita lanjut. Ketiga ada ragam atau variasi, merupakan ukuran seberapa jauh sejumlah kumpulan bilangan tersebut. Nah, pada data tunggal, ragam atau variasi dilambangkan dengan S kuadrat. Nah, jadi rumusnya adalah sigma, ini bukan nilai mutlak ya, ini salah. Harusnya ini cuma dalam kurung biasa, ini dalam kurung biasa. Jadi sigma XI kurang X bar pangkat kuadrat per banyaknya data. Nah, contohnya, tentukan ragam dari data 6, 7, 8, 9, dan 10. Pertama-tama, kita harus cari dulu nilai rata-ratanya, X bar. X bar sama dengan jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Jadi jumlah data, jumlahnya ini dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data ada 5. Hasilnya 40 bagi 5 sama dengan 8. Nah, S kuadrat
atau ragam variasi, masukkan dalam kurung 6 dikurangi 8 pangkat 2 ditambah 7 kurang 8 pangkat 2 seterusnya dibagi banyaknya data. Kemudian hasilnya 6 kurang 8 hasilnya 2. 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. Begitu seterusnya. Kemudian dibagi banyaknya data. Jadi 4 ditambah 2 tambah 0 tambah 2 tambah 4 per 5 adalah 12 per 5. Hasilnya S kuadrat sama dengan 2,4. Kita lanjut pada data kelompok. Nah, pada data kelompok rumusnya S kuadrat sigma dari FI, ini bukan harga mutlak lagi ya, ini cuma kurung biasa saja, kurung biasa pangkat 2 atau kuadrat. Jadi S kuadrat sama dengan sigma FI XI kurang X bar kuadrat per sigma FI. Nah, di sini tentukan nilai data kelompok dari tabel berikut ini. Nah, ini ada tabel nilai dan nilai ini. Kemudian ada FI frekuensi. Ini jumlah frekuensi di sini ada 24. Kemudian XI sini adalah titik tengahnya. Titik tengah dari 66 dan 66 dan 68 adalah 67. Begini. Seterusnya sampai di bawah titik tengahnya. Kemudian FI/XI ini jumlah dari FI frekuensi dikalikan dengan titik tengah XI. 5 dikali 67 hasilnya 335. Seterusnya 6 kali 79 hasilnya 474. Nah, jadi menghasilkan jumlah dari FI/XI ini adalah 1776. Nah, untuk mencari XI kurang X bar pangkat X bar kuadrat ini hasilnya kita cari dulu X bar atau rata-ratanya lagi. Nah, rata-rata adalah sigma FI/XI per sigma FI. Artinya sigma dari jumlah FI 1776 dibahagi dengan 24. Hasilnya adalah 74. Nah, 74. Kemudian 74 ini dikurangi dengan 74 ini nilai rata-rata dari nilai rata-ratanya 74 dikurangi dengan 67. Hasil dari nilai rata-rata ini XI dikurangi dengan nilai rata-rata ini 74. Jadi 67 dikurangi 74 hasilnya min 7. Kemudian 70 dikurangi 74 hasilnya min 4. Seterusnya begitu. Nah, maka menghasilkan data seperti ini. Nah, kemudian untuk mencari FI, saya ulang lagi, ini bukan nilai mutlak, tapi cuma dalam kurung biasa. XI kurang X bar kuadrat. Nah, di sini nilai kuadrat. Nah, untuk mencari nilai kuadratnya atau XI kurang X kuadrat ini 7 kuadrat sama dengan 7 kali 7 49. 49 dikalikan dengan frekuensi 5, frekuensinya 5. Hasilnya 245. Kemudian
Begitu sampai seterusnya. Di sini 5 kuadrat berarti 5 dikali 5 25 dikali 6 150. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi untuk mencari nilai ini, fxi kurang x bar dikalikan dengan frekuensi, maka hasilnya akan mendapatkan ini. Nah, jumlah dari fixi kurang x bar kuadrat hasilnya 462. Nah, di sini yang ini salah ya, yang ini salah. Ini salah. Hasil yang benar adalah ini. Nah, untuk mencari nilai rata-ratanya kan sudah tadi. Nilai rata-rata sudah. Kemudian masuk pada rumusnya S kuadrat sigma Fi xi kurang x bar kuadrat per sigma Fi. Hasilnya S kuadrat sama dengan 462 dibahagi dengan Fi, kan jumlah frekuensi Fi 24. Hasilnya adalah ini. Hasilnya adalah 19,2. 462 dibahagi dengan 24, hasilnya adalah 19,2. Nah, kita lanjut. Di sini ada 4 simpangan baku atau standar deviasi. Merupakan salah satu teknik statistika yang digunakan untuk menjelaskan homogenitas dari sebuah kelompok. Nah, rumusnya adalah S akar dari S kuadrat. Nah, S kuadrat tadi apa? S kuadrat adalah ragam atau variasi. Nah, jadi untuk mencari simpangan baku, kita harus mencari dulu variasi. Nah, kita harus mencari dulu variasinya, maka akan mudah kita menentukan simpangan bakunya. Nah, pada data tunggal di sini ada tentukan simpangan baku dari 3, 5, 10, 13 dan 19. Nah, pertama-tama kita harus cari dulu X bar. X bar adalah jumlah dari data dibahagi dengan banyaknya data. Jumlah data dibagi banyaknya data. Jadi 3 tambah 5 tambah 10 tambah 13 tambah 19 hasilnya adalah 50. Terus dibagi dengan 5 banyaknya data. Hasilnya 50 per 5 sama dengan 10. Nah, kita masuk pada rumusnya. S kuadrat, maaf lagi, ini bukan nilai mutlak ya. Ini bukan nilai mutlak, garis ini bukan nilai mutlak. Ini hanya garis kurung biasa, tapi saya salah penulisannya. S kuadrat sama dengan 3 kurang 10 kuadrat ditambah, jadi masing-masing data ini dikurangi dengan rata-rata. Jadi 3 kurang 10 kuadrat tambah 5 kurang 10 kuadrat, seterusnya per banyaknya data. Banyaknya data adalah 5. Kemudian S kuadrat sama dengan, ini kan 3 kurang 10 hasilnya 7. 7 kuadrat hasilnya harusnya ini min 49 ya. Harusnya min 49. Kemudian 5 dikurang 10, 5 min 5 kuadrat hasilnya 5 kali 5 sama dengan 25. Ini juga masih min. Ini masih min ya itu.
Kemudian di sini ada 10 kurang 10 0. Jadi 0, taruh saja 0. Kemudian ada 13 kurang 10, hasilnya 3. 3 dikali 3 kuadrat, hasilnya adalah 9. Nah, 9. Kemudian di sini ada 19. 19 dikurang 10, hasilnya adalah 9. 9 kuadrat, hasilnya adalah 81. Nah, jumlah dari 49 ditambah 25 tambah 0 ditambah 9 ditambah 81 adalah 164. 164 terus dibagi dengan 5. Nah, jadi S-nya atau S-nya atau simpangan baku adalah akar dari 164 dibagi 5, hasilnya 32,8. Nah, simpangan bakunya adalah akar dari 32,8, hasilnya adalah 5,72. Jadi untuk simpangan baku pada data kelompok dia sama dengan simpangan rata-rata rumusnya. Nah, saya juga ambil sama tabelnya seperti simpangan rata-rata tadi. Hanya membedakan dia di terakhir ini. Dia S simpangan baku. Akar dari simpangan rata-rata. Nah, di sini saya mendapatkan simpangan rata-ratanya adalah ini. Simpangan rata-ratanya adalah ini, 19,25. Nah, kemudian untuk simpangan bakunya adalah akar dari 19,25. Akar dari 19,25. Hasilnya adalah simpangan baku dari 19,25 adalah 4,387. Nah, lanjut saja. Terakhir ada 5, ada jangkauan antara kuartil atau hamparan, merupakan selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Rumusnya adalah H sama dengan Q3 kurang Q1. Nah, kemudian ada simpangan, yang terakhir ada simpangan kuartil, merupakan setengah jangkauan antara kuartil. Rumusnya adalah QD sama dengan setengah dari H hamparan. Nah, sekian dari saya tentang penjelasan penyamaran data, ukuran penyebaran data pada statistika. Sekian dari saya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan karena di sini saya juga masih belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.